Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap limpahan karunia, limpahan rahmat, limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah pun menjadi ridho kepada kita. Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah pun menambahkan nikmat-nikmatnya lagi kepada kita semua. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak salawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, tidak akan bosan insyaallah dan tidak akan lelah Ustadz untuk selalu mengingatkan diri Ustadz sendiri dan kepada antum semua, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, agar senantiasa memperbaharui niat kita dalam menuntut ilmu, senantiasa mengoreksi niat kita dalam belajar. Hendaklah selalu kita jadikan niat kita dalam belajar adalah niat yang ikhlas, niat yang hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja, agar belajarnya kita saat ini, duduknya kita di majelis ilmu, akan menjadikan diri kita orang-orang yang menjaga adab-adab yang baik dalam menuntut ilmu, seperti memperhatikan, menyimak, menulis dengan penuh semangat. Maka dengan menjaga adab yang baik seperti ini, didasari dengan niat yang ikhlas, dengan izin Allah, kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan keberkahan. Jika kita tidak menjaga niat yang ikhlas, jika kita tidak menjadikan niat yang ikhlas dalam belajar, maka sungguh yang datang adalah hal-hal yang tidak baik. Di antaranya seseorang tidak bisa menjaga adab dalam menuntut ilmunya. Dia akan mudah lelah, dia akan mudah capek, dia akan mudah ngantuk, pikirannya melayang kemana-mana, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Malasnya luar biasa. Dan setan mudah mengganggu dirinya, sehingga tidak ada yang bisa dia dapat. Tidak ada ilmu yang dia bisa mengerti. Dan sungguh merugi. Sungguh merugi orang yang seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan dirinya lebih baik. Di mana kesempatan tersebut berupa dirinya bisa menimba ilmu, dirinya bisa ada di majelis ilmu. Ini kan sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri.
Tetapi ketika seseorang malah melalaikannya, malah menyia-nyiakannya, malah mengabaikannya, apa yang bisa didapat? Tidak ada. Wallahi merugi. Seseorang sudah menjadi santri, masuk pesantren, tapi ketika lulus nggak bawa ilmu apa-apa. Kemana 3 tahunnya yang dia gunakan untuk belajar, kemana? Wallahi ya ikhwan, hal tersebut akan ditanya sama Allah. Bukankah ketika di dunia kamu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi kenapa kamu tidak bisa memperbaiki diri? Keluar semuanya, gak ikhlas, gak semangat ketika belajar, banyak bengong, bercanda, bahkan tidur. Ya ikhwan, kita masuk ke pesantren, ini merupakan dorongan dari Allah Azza wa Jalla, dan termasuk bentuk kemudahan dari Allah untuk kita, supaya kita bisa menggapai banyak kebaikan yang ada di dunia plus yang ada juga di akhirat nanti. Maka sambutlah dorongan tersebut dengan niat yang ikhlas dan kesungguh-sungguhan dalam belajar, supaya kita berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana manfaatnya bisa kita rasakan oleh diri kita sendiri dan bisa kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat kita mampu mengajarkan ilmu, maka sejatinya saat itu kita sedang menanam suatu usaha yang nanti akan menghasilkan pahala-pahala tidak pernah terputus. Bahkan sekalipun kita sedang diam, sekalipun kita sedang jalan-jalan, sekalipun kita sedang tidur, kita tetap bisa dapat pahala. Dari mana itu pahala? Dari orang-orang yang kita ajarin. Kita ngajarin orang sebuah ilmu, dia amalkan, kita dapat pahalanya. Terus ngalir pahalanya buat kita. Inilah yang disebut dengan pahala jariah. Apa gak seneng kita kalau bisa sampai seperti itu? Lagi main, dapat pahala. Lagi pergi jalan-jalan, dapat pahala. Lagi istirahat tidur pun pahala tetap ngalir. Kok bisa? Iya, karena dia mengajarkan ilmu. Tapi bagaimana bisa seseorang mengajarkan ilmu sedangkan dia gak punya ilmunya? Apa yang mau diajarin? Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa gak bisa memberi. Oleh karena itu ya ikhwan, jangan sampai duduknya kita saat ini, adanya kita di majelis ilmu saat ini tidak menghasilkan ilmu apa-apa gara-gara kita gak ikhlas. Seseorang ikhlas atau tidak bisa ditakar, bisa dilihat. Ketika dia bersungguh-sungguh, ketika dia menyimak, mendengarkan, sampai menulis pelajaran-pelajaran, kemungkinan besar dia ikhlas. Karena dia betul-betul bersungguh-sungguh. Dia pengen dapat ilmu, supaya dia bisa amalkan dan memperbaiki kualitas dirinya di sisi Allah. Tapi ketika seseorang males, berat banget, kayaknya gak mau dengerin ilmu, pengennya tidur, suntuk bawaannya, gak mood, pengennya buru-buru keluar kamar mandi, tidur, ngobrol sama temen, maka orang yang seperti ini gak ikhlas dalam belajar. Karena ya ikhwan, orang-orang yang ikhlas dalam belajar, setan akan susah mengganggunya. Sehingga gak ada terlihat dari dirinya pengen tidur, pengen ngobrol. Gak ada. Dia terus menyimak, memperhatikan. Tapi orang yang gak ikhlas, gampang bagi setan untuk
menggodanya dan menyesatkannya. Sehingga dia dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit tidur. Ditegur, ngantuk lagi. Ditegur, tidur lagi. Disuruh ke kamar mandi cuci muka, balik lagi, tidur lagi. Udah dikalahkan oleh setan. Kenapa? Karena gak ikhlas dalam belajar. Karena itu ya ikhwan, kalau kita pengen berhasil dalam menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri kita, kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir, ikhlaskan niat. Agar kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, menyimak dengan baik, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi dan menyesal. Ya ikhwan, persiapan yang matang itu adalah bentuk setengah dari keberhasilan. Kalau orang sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, berarti dia sudah masuk setengah dalam keberhasilan. Dan di antara persiapan belajar yang paling penting adalah niat yang ikhlas. Mempersiapkan niat yang ikhlas. Siapa yang telah mempersiapkan niat yang ikhlas, berarti dia sudah dekat dengan keberhasilan. Kan enak ya ikhwan, kalau kita bisa memahami pelajaran di kelas. Memahami pelajaran di kelas, itu lebih besar dampaknya dan lebih lama teringatnya. Ketika kita di asrama pengen murojaah, tinggal buka catatan kita, langsung ingat lagi. Karena kita sudah paham di kelas. Ketika kita ingin mengulang pelajaran sebagai bentuk persiapan ujian, tinggal buka sebentar, langsung ingat lagi. Karena sudah paham di kelas. Tapi kalau seseorang gak paham di kelasnya, gak mengerti, karena dia mengabaikan, gak peduli, gak memperhatikan, gak mendengar, gak menyimak, gara-gara gak ikhlas dalam belajar, dia gak ngerti sama apa yang disampaikan, sudah bakalan susah untuk memahami ilmu. Ketika dia berusaha untuk memahaminya di asrama, dia buka bukunya sendirian, susah. Gak paham-paham, ini maksudnya apa, ini artinya apa, susah banget sih nih pelajaran, gak ngerti ana, ujung-ujungnya apa, pelajarannya gak enak, gurunya gak enak. Yang disalahin orang-orang. Padahal dia gagal dalam belajar gara-gara dirinya sendiri. Gak memperhatikan. Gara-gara niatnya gak ikhlas. Merugi, nyesel. Ketika ujian gak bisa jawab, nilainya jelek. Putus asa, nyerah. Setan bersorak gembira. Kenapa? Karena setan telah berhasil menggagalkannya untuk menjadi seorang ulama. Setan sudah berhasil menggagalkan dirinya menjadi seorang ulama. Ini kerugian ya ikhwan. Kita gak mau membuat setan sorak bergembira. Ayo ikhlaskan niat. Supaya kita menjadi orang yang semangat, yang giat, sehingga sukses mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik ahibati fillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi, menjadikan kita selalu ikhlas dalam belajar dan meningkatkan semangat serta kesungguh-sungguhan kita ketika menuntut ilmu, menjaga adab yang baik sehingga kita pun bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua dan mendapatkan ridhonya orang tua, juga ridhonya Allah Azza wa Jalla. Baik ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan,
Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru dalam ilmu fikih ini, ada baiknya kita coba murojaah terlebih dahulu apa yang kita bahas di pertemuan kemarin. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang imam, hukum imam dalam sholat. Yang kita bahas pertama adalah siapa sih yang berhak menjadi imam? Siapa yang berhak jadi imam? Orang yang berhak jadi imam yang pertama adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Dan yang dimaksud paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah dia menguasai bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Dan dia juga mengetahui permasalahan-permasalahan sekitar sholat. Ini yang pertama. Kalau ada orang yang menghadiri sholat ini, semuanya bagus bacaan sholatnya, semuanya memahami tentang fikih sholat, siapa yang diutamakan untuk menjadi imam? Maka kita lihat siapa di antara mereka yang paling mengerti sunnah, paling paham sunnah, dan paling giat pengamalannya terhadap sunnah, dialah orang yang berhak untuk menjadi imam. Ternyata semuanya juga sama dalam perkara sunnah. Terus siapa lagi nih? Dalam bacaan Quran sama, dalam sunnah sama. Maka yang lebih diutamakan untuk menjadi imam adalah siapa yang lebih dulu hijrah, meninggalkan negara kafir menuju negara Islam. Siapa yang duluan hijrah, dia yang berhak untuk menjadi imam. Ternyata semua hijrahnya sama. Lantas siapa yang dimajuin jadi imam? Cari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Siapa yang duluan masuk Islam. Ternyata sama juga masuk Islamnya. Maka yang kelima, dicari siapa yang paling tua. Ternyata umurnya sama semua. Tahunnya sama, bulannya sama, harinya sama. Misalnya seperti itu ya. Umurnya sama. Maka dengan cara diundi. Pakai undian, pakai qur'ah. Namanya diundi. Siapa yang keluar namanya, dialah yang berhak untuk menjadi imam. Ya, jadi yang pertama ditentukan lewat bacaan Quran. Kalau bacaan Qurannya sama, yang kedua dicari siapa yang paling paham tentang sunnah dan paling giat dalam pengamalan sunnah. Ternyata sama juga. Lihat yang ketiga, siapa yang paling duluan hijrahnya. Hijrahnya sama. Yang keempat, siapa yang duluan masuk Islam. Masuk Islamnya sama. Yang kelima, siapa yang paling tua. Makin mengerucutnya. Ternyata umurnya sama, pakai undian. Yang terakhir pakai undian. Baik. Kemudian yang juga kita bahas pada pertemuan lalu adalah siapakah orang yang haram untuk menjadi imam. Yang pertama adalah perempuan, di mana makmumnya laki-laki. Pada saat itu haram perempuan menjadi imam. Karena hukum asalnya justru perempuan itu berada di paling belakang shaf. Shaf yang paling baik buat para perempuan dalam sholat berjamaah adalah shaf yang paling terakhir. Shaf yang paling belakang itu paling baik untuk perempuan. Kalau perempuan malah dijadikan di depan, ini menyelisihi aturan Islam, bahkan melanggar dan termasuk haram. Seorang perempuan haram menjadi imam ketika makmumnya adalah laki-laki. Tapi jika makmumnya juga perempuan, ya boleh pada saat itu seorang perempuan menjadi imam.
Dengan demikian, perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya juga perempuan. Perempuan haram jadi imam kalau makmumnya laki-laki. Yang kedua, orang yang dalam keadaan berhadas atau dia ada najis di pakaian badan atau di tempat sholatnya, dia berhadas atau punya najis, haram baginya untuk mengimami sholat ketika dia tahu. Dia tahu dia berhadas, dia tahu bajunya ada najisnya, haram bagi dia untuk menjadi imam. Jika makmum yang tahu, maka makmum menyampaikan kalau dia tidak boleh menjadi imam. Jika imam tidak tahu, makmum nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Sholatnya gimana? Sholatnya sah, imam dan makmum. Jika imam yang tahu, makmum nggak tahu, maka sholat makmum sah, sedangkan sholatnya imam enggak sah. Orang yang dalam keadaan berhadas atau dia ada najis, maka dia haram untuk menjadi imam ketika dia tahu. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bisa baca huruf Al-Quran dan dia juga tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Orang yang tidak bisa baca tidak bisa baca huruf Al-Quran, haram untuk menjadi imam. Terlebih-lebih lagi kalau dia nggak bisa baca surat Al-Fatihah, lebih haram untuk jadi imam, kecuali dia mengimami orang-orang yang seperti dia, sama-sama nggak bisa baca huruf Al-Quran, sama-sama bacaan surat Al-Fatihahnya juga rusak, maka nggak apa-apa dia jadi imam jika makmumnya sama. Tapi jika ada makmum yang bisa baca huruf Al-Quran, kemudian bacaan surat Al-Fatihahnya juga bagus, maka orang yang bisa baca huruf Al-Quran dan bacaan surat Al-Fatihahnya bagus, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian orang yang haram untuk menjadi imam yang keempat adalah orang yang fasik. Orang yang keluar dari taat kepada Allah, itu namanya fasik. Orang yang fasik dan dia adalah orang yang melakukan bid'ah. Dan kebid'ahannya ini adalah kebid'ahan yang mengkafirkan. Minta-minta sama yang ada di kuburan, mengetahui hal yang gaib. Ini bid'ah yang luar biasa nih. Banyak tersebar. Bahkan dia mengajak orang lain untuk ikut melakukan ritual bid'ahnya dia. Orang yang seperti ini haram untuk jadi imam. Yang keempat, sekali lagi, fasik, pelaku bid'ah mungkar, pelaku bid'ah yang mengkafirkan dan dia mengajak orang lain untuk melakukan ritual bid'ahnya. Kemudian yang kelima, orang yang haram untuk menjadi imam adalah orang yang tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa berdiri, atau tidak bisa duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud akhir. Dia bisa ruku tapi rukunya nggak sempurna. Dia bisa berdiri tapi berdirinya nggak sempurna. Dia bisa sujud tapi sujudnya nggak sempurna. Tetap ini dibilang nggak bisa. Orang yang seperti ini nggak boleh jadi imam. Jika ada orang yang lebih sempurna rukunya, sujudnya, duduknya, berdirinya, maka orang yang sempurna ini diutamakan untuk jadi imam. Adapun orang-orang yang memiliki sakit seperti ini, ya nggak bisa ruku dengan sempurna, berdirinya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, dia tetap boleh jadi imam jika makmumnya sama seperti dia, sama-sama nggak bisa ruku sempurna, nggak bisa berdiri sempurna, sujud sempurna. Kalau makmumnya juga seperti itu, maka dia boleh untuk menjadi imam. Itu dia 5 orang yang tidak boleh
jadi imam. Atau dengan kata lain, haram untuk menjadi imam sholat. 1, perempuan yang mengimami makmum. 2, orang yang berhadas atau ada najis dan dia tahu. 3, orang yang buta huruf Quran dan tidak bisa baca Al-Fatihah. 4, orang fasik, pelaku bid'ah yang kafir, ya, pelaku bid'ah yang mengkafirkan dan dia mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah juga. Lalu yang kelima, orang yang gak bisa ruku, sujud, berdiri, dan duduk dengan sempurna. Mereka-mereka ini adalah orang yang haram untuk menjadi imam. Kalau dia maksain jadi imam bagaimana? Gak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Karena haram. Taib. Kemudian pembahasan yang baru yang berikutnya ya. Mudah-mudahan dengan memurojaah apa yang telah kita pelajari di pertemuan lalu bisa memudahkan kita untuk memahami pembahasan yang berikutnya, pelajaran yang selanjutnya. Taib. Pelajaran yang berikutnya adalah orang yang makruh menjadi imam. Orang yang makruh untuk menjadi imam. Siapa? Baik. Orang yang makruh untuk menjadi imam, penulis menyebutkan ada 3 orang. Dan ketiga orang tersebut disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Baik, kita buka buku fikih muyasar kita agar lebih jelas. Baik, ini dia. Penulis mengatakan al-mas'alatu tsalitsatu. Pembahasan yang ketiga, man takrahu imamatuhu. Orang yang makruh menjadi imam. Takruh imamatu kullin min, orang-orang yang berikut ini makruh untuk menjadi imam. Al-awwal, yang pertama, al-lahanu. Al-lahanu, orang yang banyak melakukan kesalahan logat bacaan. Wa huwa katsirul lahni wal khata'i fil qiraah. Lahan artinya orang yang banyak salah dalam membaca. Wa hadza fi ghairil Fatihah. Tapi kesalahan ini bukan di surat Al-Fatihah ya. Amal la'nu fil Fatihati bima yuhilul makna. Jika kesalahan bacaan ini terjadi pada surat Al-Fatihah di mana kesalahannya sampai merubah makna, fala tasih ma'ahu sholatu, maka enggak boleh sholat bersama orang seperti ini. Kama madha, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Sebab membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat. Kalau rukunnya tidak terlaksanakan, ya sholatnya nggak sah. Wadzalika liqaulin Nabi SAW. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya ummul qaumu aqra'uhum. Ya ummul qauma aqra'uhum. Yang boleh menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya. Berarti yang pertama disebut dengan lahan. Apa itu lahan? Orang yang banyak salah dalam membaca. Tetapi bacaan yang dimaksud bukan bacaan surat Al-Fatihah ya, melainkan bacaan-bacaan selain Al-Fatihah. Karena jika kesalahannya ini terjadi pada surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholat dengan orang yang seperti ini. Kalau bacaannya di selain surat Al-Fatihah, sholatnya tetap sah tapi makruh menjadikan dia seorang imam. Atsani, man amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami suatu masyarakat, sedangkan masyarakat itu benci, nggak senang sama si imam itu. Masyarakatnya nggak demen, nggak suka sama si imam, tapi dia tetap maksain jadi imam. Nah ini dia nih, perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai kita menjadi seperti ini. Kalau ada seseorang dia merasa bahwa masyarakatnya nggak suka sama dia, perbaiki dirinya. Jangan menambah-nambah permasalahan. Di antaranya memaksakan diri jadi imam. Udah tahu masyarakat nggak senang sama dia, dia maksain diri jadi imam, tambah besar kebencian masyarakat terhadap dirinya. Makanya orang yang dibenci makruh untuk jadi imam.
au yakrahuhu au yakrahuhu aktsaruhum. Atau enggak semua masyarakat benci sama dia, tapi sebagian besar masyarakat benci sama dia. Sebagian kecil enggak benci. Sebagian besar kalau benci, udah dia enggak boleh jadi imam karena makruh. Kalau sebagian besar aja dia jadi makruh, apalagi kalau semuanya, tambah parah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu, ada 3 golongan orang, la tartafi salatuhum, salat mereka tidak akan naik ke langit. Artinya nggak bakalan diakui. Fawqa ru'usihim shibron, jangankan sampai ke langit, lebih sejengkal di atas kepalanya aja nggak nyampe. Siapa 3 kelompok orang ini yang sholatnya nggak diterima? Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Salah satunya adalah seseorang yang mengimami sholat, sedangkan makmum-makmumnya sebagian besar benci sama orang tersebut, nggak suka sama orang tersebut. Ats-tsalits, kemudian yang ketiga, penulis mengatakan, man yukhfi ba'dul hurufi wala yafsah, orang yang nggak jelas dalam membaca sebagian huruf Al-Quran. Jadi ketika dia membaca suatu huruf Al-Quran, bacanya nggak jelas. Wala yafsah, nggak fasih. Wa kadza man yukarrir ba'dal huruf. Begitu pula orang yang suka ngulang-ngulang huruf. Misalnya huruf ta. Kalau dia baca huruf ta pasti diulang-ulang. Kayak orang yang latahan. Kal fa. Ya, kalau di sini penulis mengatakan, di sini penulis menyebutkan contohnya fa. Kal fa. Alladzi yukarirul fa. Orang yang suka ngulang-ngulang huruf fa disebutnya fa. Dan tam. Alladzi yukariru ta wa ghairahuma. Itu orang-orang yang suka ngulang huruf ta. Kalau orang suka ngulang huruf ta, maka dia dipanggilnya tam dalam istilah fikihnya. Wa dzalika min ajli ziyadatil harfi fil qiraah. Karena orang yang mengulang-ulang ini, jadi dia nambah-nambahin huruf dalam bacaannya, ini salah. Jangankan huruf, salah baca harokat aja dalam Al-Quran bisa merubah makna. Apalagi hurufnya diulang-ulang, jelas merubah maknanya. Maka orang yang seperti ini, dia makruh untuk menjadi imam. Demikian pula orang yang cadel, baiknya tidak menjadi imam, kecuali mengimami orang yang seperti dirinya, cadel juga. Ya, seperti itu. Ini dia 3 kelompok orang yang makruh untuk menjadi imam. 1, orang yang disebut lahan, banyak berbuat salah dalam baca selain Al-Fatihah tapinya. 2, orang yang mengimami sholat tapi makmumnya pada gak suka sama dia. 3, orang yang ketika baca huruf Al-Quran gak jelas bacanya, seperti orang yang suka ngulang-ngulang huruf fa, ngulang-ngulang huruf ta,
orang yang nggak bisa baca huruf ro, makruh. 3 kelompok ini makruh untuk menjadi imam. Taib selanjutnya al-mas'alatur rabi'atu. Pembahasan yang keempat, maudhi'ul imami minal ma'mumin. Posisi imam dari makmum. Gimana nih posisinya imam? As-sunnatu taqaddumul imamu alal ma'mumin. Yang sunnah, yang diajarkan oleh sunnah Nabi adalah seorang imam itu maju ke depan, menjadikan dirinya berada di depannya para makmum. Fayaqifuna khalfal imami. Dan para makmum ini pun mereka berdiri di belakang imam. Idza kanu tsnaini fa aktsar. Dan makmumnya minimal ada 2 orang. Kalau makmum ada 2 orang, maka posisi makmum di belakang imam dan posisi imam di depan makmum. Apalagi 3 dan seterusnya. 2 aja imam langsung di depan dan makmum di belakang. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalat, apabila beliau melaksanakan salat, taqaddama, beliau pun maju ke depan, wa qama ashabuhu khalfahu, sedangkan para sahabat Nabi yang menjadi makmum mereka berdiri di belakang Nabi. Wali Muslimin wa Abi Dawud, dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abi Dawud. Anna Jabiran wa Jabbaran waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Ada seorang sahabat namanya Jabir dan Jabbar. Salah satunya berdiri di kanannya Nabi, salah satunya lagi berdiri di kiri Nabi. Jadi bukan di belakang, melainkan berdampingan sama Nabi. Yang satu di sisi kanan, yang satu di sisi kiri. Imam di tengah-tengah. Fa'akhadha bi'aidihima. Lalu Nabi SAW pun memegang kedua tangan orang tersebut. Yang di kanan dipegang tangannya, yang di kiri dipegang tangannya. Hatta aqamahuma khalfahu. Lalu mengarahkan keduanya supaya berdiri di belakang beliau. Dipegang nih ketika beliau pengen sholat, baru mau sholat ya. Ini Jabir sama Jabar udah berdiri di samping Nabi. Sama Nabi pun diatur supaya mereka berdiri di belakang Nabi. Ini hadis yang menjadi dasar bahwasanya makmum ketika jumlah mereka 2 orang atau lebih, maka makmum berdiri di belakang imam, sedangkan imam berdiri di depan makmum. Waliqauli Anas radhiyallahu anhu, dan begitu pula berdasarkan perkataan Anas radhiyallahu anhu, lamma shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam fil baiti. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Anas dan keluarganya di rumahnya. Ya, di rumahnya. Nabi SAW menjadi imam salat di rumahnya. Thumma ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Lalu sahabat Anas pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi imam, lalu kami pun berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun salat bersama kami. Wa yaqifu rajulul wahidu an yaminil imami muhadhiyan lahu. Jika makmumnya hanya 1 orang, maka si makmum itu berdiri di samping kanannya imam, muhadhiyan lahu, sejajar dengan si imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara ibn Abbas wa Jabiran ila yaminihi lamma waqafa an yasarihi. Karena pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami sahabat bernama Ibnu Abbas dan Jabir, di mana kedua-duanya tadinya berdiri di sisi kirinya Nabi.
Lalu Nabi pun mengatur posisi Ibnu Abbas dan Jabir dengan menjadikan mereka berdua berada di samping kanan Nabi SAW. Ini artinya kalau kalau makmumnya sejajar sama imam, posisikan makmum berada di kanannya imam. Wa yasihu uquful imami wastal makmumain. Jika memposisikan imam di tengah-tengah makmum yang ada 2 orang, ya imam ada di tengah-tengah makmum, itu juga boleh. Li'anna bin Mas'udin shalla baina al-qamati wal aswad. Karena sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud pernah sholat mengimami sahabat lain bernama Alqamah dan Aswad. Waqala, lalu Ibnu Mas'ud ini posisinya di tengah-tengah Alqamah dan Aswad. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat dan saya melihatnya. Lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Akan tetapi posisi imam di tengah-tengah makmum itu boleh kalau keadaannya darurat, seperti tempatnya sempit, banyak orang lalu lalang misalnya, silakan jadikan imam di tengah-tengah shaf. Wa yakunul afdol, sedangkan posisi imam yang paling utama huwal wuqufu khalfal imam. Imam ada di depan makmum dan makmum berada di belakang imam, ini paling afdol. Wa takunun nisa'u khalfa sufufir rijal. Dan makmum perempuan itu mereka berada di shaf paling belakang laki-laki. Mereka shaf perempuan itu berada di shaf belakangnya para laki-laki. Li hadis Anas radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina. Kata sahabat Anas, beliau berkata, aku dan anak yatim yaitu Dumairah shafnya di belakang Nabi. Wal ajuza min wara'ina, sementara ada wanita tua yakni Mulaikah, yaitu neneknya Anas, dia shafnya ada di belakang kami. Jadi Nabi di depan, kemudian di belakangnya ada Anas, ada anaknya Anas, yaitu anak yatimnya yang dia tanggung. Kemudian di belakang Anas dan anak yatim ada neneknya Anas. Jadi yang perempuan paling belakang.